Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda. Hari ini di video ini kita akan belajar tentang materi aljabar. Kalau di buku paket itu ada di bab kedua. Nah, di sini Bunda tampilkan seorang tokoh yang sangat penting dan sangat berjasa di bidang matematika, ialah Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang filsuf, kemudian seorang astronom, juga seorang ahli di bidang matematika, di mana beliau mampu menemukan angka 0 gitu ya. Dan kita bisa bayangkan dong apa yang akan terjadi ketika angka 0 itu gak ada. Bayangkan ketika kita hanya memiliki angka dari 1 sampai 9. Maka tentunya akan kesulitan ya untuk menggambarkan angka 0 ini jika memang gak ada. Jadi beliau ini memang sangat berpengaruh di bidang matematika, juga sangat berjasa. Nah, ini untuk halamannya ada di buku student book halaman 38 sampai halaman 52 dan di workbook halaman 10. Untuk dipelajari lebih jauh silahkan dilihat di buku paketnya ya. Di sini Bunda akan sajikan, di sini ada sosis bakar, kemudian ada carbonara, ada Cadbury dan ada Milo. Di mana ini adalah menu di kantin sekolah kita ya. Dengan harganya sedikit berbeda. Di sini Bunda tampilkan harganya. Dan misalkan kita memiliki uang sebesar 20.000 ya. Jadi anggaplah jam ekskur itu kan udah sore ya, dan hanya tersisa uang 20.000 untuk membeli makanan menahan lapar saat di jam ekskur. Maka menu manakah yang sebaiknya kita pilih dengan uang yang kita punya sebesar 20.000? Tentu jawaban tiap orang akan berbeda. Ada yang memilih untuk membeli sosis bakar sebanyak 2 buah, maka uangnya habis sebesar 20.000. Atau mungkin ada yang membeli carbonara dan Milo dingin, itu pun 20.000. Atau ada yang membeli sosis bakar 1 buah, kemudian Milonya 1 gelas, dan Cadbury-nya 2 buah. Itu pun akan 20.000. Jadi nanti pilihan orang bisa jadi berbeda ya satu sama lain. Dan yang barusan ini adalah merupakan salah satu contoh bagaimana kita berpikir secara matematis. Ketika kita memiliki uang sebesar 20.000, kita bisa memprediksi dan mengira-ngira, juga sekaligus menghitung pilihan apa saja yang sebaiknya dibeli. Dan pola pikir seperti ini pun akan diterapkan ketika kita mempelajari aljabar sebagai salah satu bentuk melatih cara berpikir secara matematis. Misalkan di sini Bunda memiliki beberapa buah buku, ada 8 buah buku dengan jenis yang sama dan ketebalan yang sama ya. Anggaplah tinggi sebuah buku adalah X. Tinggi satu buku adalah X. Maka kalau ditanyakan tinggi 8 buah buku ketika ditumpuk ke atas, maka kita mencarinya dengan apa? Anggaplah misal Bunda tahu tinggi satu buku itu adalah 5 cm untuk satu buku tingginya ya. Kemudian kalau ada 8 buah buku yang sama Bunda tumpuk seperti gambar di sini, maka Bunda bisa mendapatkan tinggi tumpukan buku tersebut adalah 8 kali 5 atau dihitung jadi 40 cm ya. Karena satu bukunya tingginya 5 cm. Pada soal ini kita gak tahu tingginya, dan tingginya dimisalkan dengan X. Maka kalau ada 8 buku yang sama ditumpuk ke atas, tingginya akan 8 kali X atau dituliskan 8X. Jadi tanda kalinya tidak lagi ditulis ya, langsung saja 8X. 8 kali X sama dengan 8X. Ini adalah salah satu soal terkait bentuk aljabar, di mana di dalamnya sudah ada variabel. Apa itu variabel? Variabel itu biasanya dinotasikan dengan simbol atau huruf. Tujuannya apa? Untuk memisalkan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya.
Jadi ceritanya Bunda gak tahu tinggi satu bukunya itu berapa. Maka Bunda misalkan dengan X. Sehingga tinggi 8 tumpukan buku adalah 8X. Ini adalah bentuk aljabar, di mana di dalamnya sudah memuat variabel. Kemudian Bunda sajikan contoh yang lain. Di sini ada sebuah pohon tomat. Dan kita gak tahu tuh dalam satu pohon tuh ada berapa buah tomatnya. Tapi kita misalkan dalam satu pohon itu ada sebanyak Y buah tomat. Maka ketika Bunda punya sebanyak 200 pohon, 200 pohon tomat yang sama, maka Bunda bisa memprediksi kalau banyak tomat yang dipanen itu adalah 200 kali Y. Kenapa 200 kali Y? Karena satu pohon tomat itu dimisalkan memiliki sebanyak Y buah. Maka kalau ada 200 pohon itu 200 kali Y, atau dituliskan 200 Y. Kita pakai ilustrasi yang lain ya. Misalkan Bunda punya sebuah kantung yang di dalamnya tuh berisi koin-koin ya. Dan Bunda misalkan banyak koin dalam satu kantung itu adalah X. Ada sebanyak X koin dalam satu kantung. Maka jika Bunda memiliki 5 buah kantung yang sama dan berisi koin, maka Bunda bisa mendapatkan total koin keseluruhannya adalah 5X. Bisa dicari dengan menjumlahkan X pada setiap kantung ya. X tambah X tambah X tambah X tambah X, yaitu 5X. Kan ini ya 1X, anggaplah 1 kantung tambah 1 kantung jadi 5 kantung ya, dimana dalam satu kantung itu ada X koin, maka 5 kali X. Contoh permasalahan dari bentuk aljabar yang lain. Misalkan ibu memiliki 3 box telur. Ibu memiliki 3 buah box telur seperti pada gambar berikut, dan ada 8 butir telur yang di luar box. Nyatakanlah banyaknya telur yang dimiliki ibu dalam bentuk aljabar. Nah, kita lihat ibu tuh memiliki 3 box telur. Nah, kalau kita misalkan satu boxnya itu dimisalkan D butir telur gitu ya. Dalam satu box misalkan ada sebanyak D butir telur, maka dalam 3 box itu akan ada 3D butir telur. Dan ada 8 yang di luar box, maka boleh dituliskan 3D tambah 8 atau 3 box tambah 8 yang di luar box. Bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi kembali lagi, variabelnya bisa dalam huruf X, huruf A, huruf D gitu ya. Pokoknya lebih ke huruf di alfabet atau abjad atau konsonan juga bisa ya. Nah, sebagai latihan, Ananda bisa mengerjakan buku buku student book ya, student book halaman 43, exercise 2C nomor 9 sampai 12. Jadi Ananda akan berlatih menentukan atau mengubah soal ke dalam bentuk aljabar seperti tadi yang dicontohkan. Selanjutnya, Ananda akan belajar tentang variabel, koefisien, dan konstanta, dan ini akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih Ananda atas perhatiannya, silahkan pelajari lebih jauh, dan selamat belajar. Assalamualaikum.